Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel aplikasi Pasek. Berikut ini adalah video panduan penggunaan aplikasi pemilihan mapel untuk administrator bagian 1, khususnya untuk membuka aplikasi, menggunakan kalkulator kebutuhan dan setting aplikasi, serta menyiapkan data master aplikasi. Silakan disimak dengan baik, semoga bermanfaat. Sebelum lanjut silakan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe bagi Anda yang belum subscribe channel aplikasi Pasek. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share video ini agar dapat memberi manfaat untuk kita semua. Disclaimer, data yang ditampilkan dalam video ini merupakan data dummy atau tiruan yang menyerupai data aslinya, untuk tujuan pendidikan. Data yang ditampilkan tidak melanggar dan tidak berbahaya. Oke lanjut. Pertama kali, silahkan buka browser Anda misalnya Google Chrome. Selanjutnya pada URL, ketikkan alamat IP komputer server aplikasi pemilihan mapel. Jika dibuka di komputer server ketikkan localhost.27285, kemudian tekan Enter. Sehingga tampil halaman login. Pada halaman login, ini Anda disediakan beberapa fitur di antaranya, Show dan Hide Password, dan fitur lupa password. Untuk login aplikasi, silahkan ketikkan username dan password Anda dengan benar. Untuk administrator, pertama kali silahkan menggunakan username, administrator dan password, administrator. Untuk menampilkan password yang Anda ketikkan, klik ikon Show dan Hide Password. Setelah data diisi dengan benar, silahkan klik tombol Login. Jika sukses, klik OK, kemudian tunggu hingga ditampilkan halaman info aplikasi, seperti berikut. Pada halaman info Anda ditampilkan dengan informasi seputar aplikasi dan langkah-langkah penggunaan aplikasi pilihan mata pelajaran ini. Silakan disimak informasi yang ditampilkan dengan seksama. 3. Kalkulator kebutuhan. Kalkulator kebutuhan merupakan aplikasi untuk membantu sekolah menghitung data rombel maksimum yang dapat dibuka, serta menghitung kebutuhan jam dan peluang daya tampung yang dapat dibuka untuk masing-masing mata pelajaran pilihan yang akan dibuka. Adapun langkah penggunaannya adalah, klik menu kalkulator kebutuhan, kemudian pada halaman kalkulator, silahkan lengkapi datanya sesuai kondisi real sekolah. Pada kolom jumlah siswa kelas 10, silahkan ketikkan jumlah siswa kelas 10 yang nantinya akan mengikuti proses pemilihan mapel pilihan. Contoh kasus misalnya, jumlah siswa kelas 10 saat ini yang akan mengikuti proses pemilihan mapel adalah 375 siswa. Maka pada kolom jumlah siswa kelas 10 diisi, 375. Pada kolom jumlah guru, silahkan ketikkan jumlah guru mapel yang tersedia di sekolah untuk masing-masing mata pelajaran. Pada kolom total JJM yang sudah tersedia, silahkan ketikkan jumlah jam pembelajaran yang telah tersedia untuk guru-guru tersebut, termasuk tugas tambahan yang diampu oleh guru mapel tersebut. Contoh kasus, misalnya, mata pelajaran biologi, jumlah guru mapel biologi tersebut sebanyak 4 orang, maka pada kolom total guru diisi 4. Misalkan untuk tahun ajaran berikutnya, jam yang tersedia untuk guru-guru tersebut diantaranya, mapel biologi kelas 12 sebanyak 5 kelas masing-masing 5 JP total 25 JP, kemudian kelas 10, sebanyak 10 kelas masing-masing 3 JP, sehingga total JP kelas 10 adalah 30 JP, di samping itu, untuk guru biologi, salah satunya ada yang jadi Wakasek dengan JJM tugas tambahan 12 JP, maka total jam yang telah tersedia sebanyak 25 tambah 30 tambah 12 yaitu 67 jam. Sehingga pada kolom total JJM yang sudah tersedia diisi 67 jam. Lakukan cara yang sama untuk pengisian JJM mapel yang lainnya. Jika sudah selesai, klik tombol analisis data, sehingga akan ditampilkan hasil analisis data kebutuhan jam dan kemungkinan daya tampung sekolah. Cermati hasil yang ditampilkan. Dari contoh tersebut terlihat bahwa, untuk jumlah siswa 375 orang, maka rombel maksimum yang bisa dibuka untuk tiap mapel adalah 10 rombel. Kemudian dari contoh mapel biologi, dengan jumlah guru 4, JJM yang tersedia 67, maka kebutuhan JJM untuk mapel biologi antara 29 JP sampai 77 JP, sehingga kemungkinan kelas biologi yang dibuka minimal 6 rombel, maksimal 10 rombel. Atau daya tampung siswa untuk mapel biologi, minimal 225 siswa, maksimal 375 siswa. Jika Anda ingin download hasil perhitungan ini, silahkan klik tombol analisis dan cetak hasil,
tunggu hingga proses download selesai. Empat, setting aplikasi. Melalui halaman setting aplikasi, sekolah dapat mengubah mode pilihan mapel yang digunakan maupun membuka dan menutup proses pemilihan mapel serta membuka dan menutup hasil seleksi sementara di halaman siswa. Untuk membuka halaman setting, langkahnya klik menu setting aplikasi. Sehingga akan ditampilkan informasi dan tombol untuk mengubah setting aplikasi. Silahkan disimak dan dicermati secara seksama. Mode mapel pilihan. Jika mode yang aktif adalah pilihan mapel bebas, artinya sekolah menyediakan daftar mata pelajaran yang dibuka oleh sekolah dan siswa dibebaskan memilih 4-5 mata pelajaran yang disediakan tersebut secara bebas sesuai minat dan bakat masing-masing siswa. Mode pilihan paket menu. Jika mode yang aktif adalah pilihan paket menu, artinya sekolah menyediakan daftar paket menu mata pelajaran yang sudah memuat 4-5 mata pelajaran tiap paket yang disediakan oleh sekolah. Selanjutnya siswa memilih salah satu paket mata pelajaran yang disediakan. Untuk mengubah mode pilihan mapel ini, Anda dapat melakukannya dengan mengklik tombol ubah mode, maka sistem akan mengubah mode pilihan mapel dan mengaktifkan salah satu mode yang diinginkan. Silahkan dicermati mode yang aktif saat ini. Melalui halaman setting ini, sekolah juga dapat membuka dan menutup pilihan mapel. Jika saat ini status pilihan mapel dibuka, maka untuk menutupnya silahkan klik tombol tutup pilihan mapel. Sebaliknya, jika status yang aktif adalah ditutup, maka Anda dapat membukanya dengan mengklik tombol buka pilihan mapel. Catatan, jika status pemilihan mapel dibuka, artinya siswa dapat melakukan pengisian data pilihan mapel maupun melakukan perubahan terhadap pemilihan mata pelajaran hingga batas edit maksimum 4 kali. Jika status pemilihan mapel ditutup, artinya siswa tidak dapat melakukan pengisian data pilihan mapel serta tidak dapat mengubah pemilihan mata pelajaran yang telah diinput. Selain itu, melalui halaman setting ini, sekolah juga dapat menampilkan maupun menyembunyikan tampilan hasil sementara pemilihan mapel secara real-time. Jika saat ini status tampilan hasil sementara ditampilkan, maka untuk mengubah menjadi disembunyikan silahkan klik tombol sembunyikan hasil. Sebaliknya, jika status yang aktif adalah disembunyikan, maka untuk mengubahnya menjadi ditampilkan Anda dapat lakukan dengan mengklik tombol tampilkan hasil. Catatan, jika tampilan hasil sementara ditampilkan, maka siswa dapat melihat hasil perengkingan sementara terhadap pemilihan mapel pilihan secara real-time di halaman dashboard maupun di halaman hasil sementara. Jika tampilan hasil sementara disembunyikan, maka siswa tidak dapat melihat hasil perengkingan sementara terhadap pemilihan mapel pilihan secara real-time di halaman dashboard maupun di halaman hasil sementara. 5. Ambil data master. Pada tahap awal penggunaan aplikasi ini, administrator harus menyiapkan data master terlebih dahulu. Langkahnya adalah, klik menu Ambil Data Master, sehingga akan ditampilkan halaman Ambil Data Master. Pada halaman Ambil Data Master ini, Anda akan diberikan 3 pilihan pengambilan data master, yaitu 1. Ambil dari data Dapodik. 2. Restore dari backup rapor SP. 3. Restore dari backup rapor KM. Silahkan gunakan salah satu yang sesuai dengan ketersediaan data yang sekolah miliki. 1. Ambil dari data Dapodik. Berikut ini adalah langkah-langkah mengambil data master dari Dapodik. Silahkan buka Dapodik Anda, kemudian klik menu pengaturan, selanjutnya klik Web Service. Pada halaman Web Service ini, silahkan tambahkan Web Service dengan mengklik tombol tambah. Selanjutnya, silahkan isikan nama aplikasi yang akan diintegrasikan, misalnya mapel pilihan. Pada kolom IP address, isikan dengan alamat IP dari aplikasi pilihan mapel. Jika berada dalam satu komputer dengan Dapodik, maka pada IP address diisi dengan localhost. Pada bagian key, akan diisi secara otomatis oleh Dapodik. Selanjutnya klik simpan. Selanjutnya, untuk mengcopy key web service ini, silahkan tandai baris key tersebut, kemudian klik tombol salin token. Silakan blok token tersebut, kemudian pada keyboard tekan tombol Ctrl dan C, secara bersamaan. Berikutnya, setelah mengisikan data web service pada Dapodik, selanjutnya buka kembali halaman Ambil Data Master pada aplikasi pilihan mapel. Klik tab Ambil dari Dapodik, selanjutnya pada kolom NPSN, ketikkan NPSN sekolah Anda yang sesuai dengan data yang tersimpan di Dapodik. Pada kolom URL aplikasi Dapodik, ketikkan alamat IP Dapodik diakhiri dengan port 5774.
Jika aplikasi pilihan Mapel berada satu ke komputer dengan Dapodik, maka pada URL aplikasi Dapodik diisi dengan localhost _2, 5774. Kemudian pada key web service diisi dengan key atau token yang telah disalin dari Dapodik. Silakan paste token tersebut dengan cara menekan tombol pada keyboard Ctrl dan V secara bersamaan. Setelah data tersebut diisi dengan benar, maka klik tombol tarik data Dapodik. Tunggu proses pengambilan data hingga selesai. 2. Restore dari backup rapor SP. Jika Anda memiliki backup data rapor SP yang telah berisi data lengkap termasuk nilai siswa, maka Anda dapat menggunakan data tersebut sebagai data master aplikasi pemilihan Mapel. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Pada halaman ambil data master, klik tab Restore dari rapor SP. Pada Choose File, silakan klik dan ambil file backup rapor SP Anda. Selanjutnya klik tombol Upload dan proses. Tunggu proses upload dan pengambilan data hingga proses selesai. 3. Restore dari backup rapor KM. Jika Anda memiliki backup data rapor KM SMA yang telah berisi data lengkap termasuk nilai siswa, maka Anda juga dapat menggunakan data tersebut sebagai data master aplikasi pemilihan Mapel. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Pada halaman ambil data master, klik tab Restore dari rapor KM. Pada Choose File, silakan klik dan ambil file backup rapor KM SMA Anda. Selanjutnya klik tombol Upload dan proses. Tunggu proses upload dan pengambilan data hingga proses selesai. Berlanjut ke panduan administrator bagian 2.